kami bersyukur. Kasih-Mu lebih dari cukup. Kasih-Mu cukup bagi kami. Pengorbanan Kau berikan Yesus bagi kami. Kenapa kami balas semua kebaikan selain kami memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur, kami meninggikan nama-Mu. Sebab besar setia-Mu Tuhan, sebab besar setia-Mu. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama katakan Bapa ya. Thank you Lord. I just wanna come on, we'll sing again. I just wanna thank you, Father. Thank you, Jesus. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you. Hati kami limpah dengan syukur. Hati kami penuh dengan ucapan terima kasih. Thank you, Father. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Mari sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Kasih Yesus cukup bagi kami. Kami mengawali tahun baru ini. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu hati kami penuh dengan limpah syukur. Kami mengerti, kami tahu Tuhan baik bagi kami. Karena perkenanan-Mu kami ada. Kami boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh berjuang lagi. 1 tahun lagi. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kami mau percaya ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Kami mau berjuang untuk kepentingan kerajaan surga. Kami mau berbuah lebat bagi kepentingan-Mu Tuhan. Terima kasih buat perkenanan pagi hari ini. Kami buka ibadah kami di tahun baru ini dengan penuh ucapan syukur, penuh sukacita. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, amin. Yang percaya semua pagi hari ini katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Haleluya, mari sama-sama kita puji Tuhan. Siapa yang terbaik bagi Tuhan? Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu, kami meninggikan Engkau. Ku tak pandang dari gereja mana, mari sama-sama katakan Bapak Ibu. Dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Tunjuk kiri kananmu katakan, kau hatimu seperti hati. Hatiku. Katakan, kaulah saudara. Saudara dan saudara.
bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita semangat lagi Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan orang bersaudara. Amin. Sekali lagi, dalam Tuhan orang bersaudara. Dalam Tuhan orang bersaudara. Dalam Yesus orang bersaudara. Dalam Yesus orang bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus orang bersaudara. Katakan mendidih di hati. Amin. Berdiri di hati, berdiri di hati, berdiri di hati. Ku selalu berkira. Selalu bernyanyi, selalu Oh, berkira. hilang Hilanglah susahku, Amin. ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Amin. Berdiri, 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 berdiri di Sekali hati. lagi mendidih di hatiku. Berdiri di hati, berdiri di hati, berdiri di hati. Ada rasa yang menggebu-gebu Tuhan. Mendidih di hati kami. Untuk memuji Tuhan sepanjang hidup kami. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih. Sekali lagi mendidih di hati. Mendidih di hati. Di hatiku. Ku selalu bernyanyi. Ku selalu berkira. Hilanglah semua susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum Ku dengar. mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih, mendidih, Berdiri, berdiri, berdiri di hati. sekali lagi mendidih. Berdiri, 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 berdiri di hati. Hatiku. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya sukacita yang besar datang dari Tuhan. Amin. Oleh karena itu pagi hari ini dengan penuh sukacita iman kita mau melangkah bersama Tuhan. Kita mau mengiring Tuhan seumur hidup kita. Kita mau bulatkan tekad kita. Kita mau tujukan pandangan kita. Di tahun baru ini Bapak Ibu, kita mempersiapkan hidup kita bagi pekerjaan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan nanti. Tapi kita percaya bahwa harapan kita hanya di dalam Yesus. Keselamatan kita hanya di dalam Yesus. Oleh karena itu kita taruhkan tujuan pandangan kita kepada Tuhan. Kita mau berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hanya Yesus satu-satunya kekuatan kita. Hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Bapak, kami persiapkan hidup kami pagi ini. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Karamu, salib-Mu tebus hidupku.
harapan kita kepada Tuhan. Mari sekali lagi katakan dari Kau pegang hidupku, dalam tanganmu, jamamu, salibmu, tebus dosa, tebus hidup kami, darahmu, sanggup memulihkan, sanggup menyelamatkan. Come on, we're sing. Oh, harapanku di dalam hanya Kau Yesus, kuatku. Ku percaya, ku percaya, ku sekali lagi dengan penuh iman katakan harapanku, harapanku di dalam hanya Kau Yesus, kuatku. Ku percaya, ku Mari dengan sepenuh hati sama-sama jemaat Tuhan katakan harapanku. Mari sambil mengangkat tangan dan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, katakan kami percaya Tuhan. Ku aman dalam-Mu, kami taruh harapan kami, harapanku di dalam. Harapan kami hanya kepada Yesus, sekarang ini sampai selama-lamanya. Oh, ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya, kami aman. Ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam.
tujukan hidup kami hanya untuk mengabdi kepada-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Sebab rancangan Tuhan tak pernah gagal dalam hidup kami. Rancangan-Mu selalu indah, yang terbaik untuk setiap kami. Katakan rancangan-Mu tak pernah gagal. Tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Sekali lagi, hanya gagal rencana-Mu di jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pernah hilang sebab masa depanku jalanmu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku Tuhan, harapanku, amin, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Mari sekali lagi Bapak Ibu, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya kepada-Mu Yesus. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Allah. Ini setiap kami Bapak, kami mau melangkah dengan iman di tahun baru ini bersama dengan Tuhan Yesus. Ada begitu banyak harapan, tapi di selain ada begitu banyak juga tantangan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan nanti, tapi kami taruh pandangan kami, harapan kami hanya kepada Yesus. Kami berjalan bersama, kami tidak akan ragu sekalipun, kami tidak akan ragu sedikit pun, karena kami berjalan bersama dengan Yesus. Engkau yang telah memberikan hidup-Mu bagi kami, menjadi contoh dan teladan. Engkau yang telah mengajarkan jalan-jalan hidup-Mu bagi setiap kami. Oleh karena itu kami tidak akan ragu, sebab ada hari esok bersama dengan Yesus. Hari esok kami bersama dengan Yesus. Kami tidak akan ragu melangkah, sebab Yesus hidup. Yesus telah lahir bagi kami. Yesus memberikan hidupnya, bahkan sampai taat mati di atas kayu salib. Oleh karena itu kami persembahkan hidup kami bagi-Mu. Kami tidak akan ragu melangkah bersama dengan-Mu Tuhan. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Mari Bapak Ibu nyanyikan. Pada hari Yesus hidup bagi saya dan saudara. Dia memberikan nyawanya, darahnya tercurah, tubuhnya tercurah bagi setiap kita. Dia hidup, He is alive. Oh.
sampai di kekekalan hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Mari sambil tangan kita terangkat bagi Tuhan pagi hari. Amin. Ada hari esok. Haleluya. Kami tak akan gentar sedikit pun Tuhan. Ku tak gentar. Amin. Sekarang ku tak hari esok. Kami mau berjalan bersamamu. Hidup kami menjadi baru. Hidup kami berarti sebab Yesus telah mati dan hidup bagi kami. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Amin. Oh, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Kami tak gentar, sebab kami tahu ada Yesus yang pegang tangan kami. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup kami menjadi berarti, jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Oh, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti. Mari sama-sama kita katakan. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tanpa Engkau, Yesus Kristus, kami tidak berarti. Engkau berkorban, mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami, sehingga kami berarti di hadapan Allah Bapa Surgawi. Terima kasih, semua ini anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami, Bapa. Sampai pada saat hari ini, kami memasuki tahun 2026. Oleh karena anugerah-Mu, kami dapat menikmati hidup ini. Terima kasih Bapa. Untuk kehidupan selanjutnya, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu saja. Karena Engkau yang berkuasa, Engkau yang punya hidup. Kami tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu saja. Apa mau-Mu kami terima. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu bagi jemaat yang hadir maupun mereka di mana berada. Buka hati mereka sehingga firman tertanam di dalam hati mereka dan membawa kemenangan di tahun ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara. Kita sudah melewati tahun 2025. Lalu kita flashback, tahun 2025 tidak baik-baik saja. Dan justru banyak hal-hal yang terjadi di luar pikiran kita. Kok ini bisa terjadi? Kok ini bisa terjadi? Gitu. Tapi itu entah rencana Tuhan, tentu
melihat kasat mata kita untuk memperbaharui tahun 2026 ini. Kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak masuk di akal dalam pikiran manusia. Banjir dan ada gempa, perang, kita tidak tahu. Justru dalam keluarga ada musibah. Ya, peristiwa-peristiwa ini sebenarnya, ini menjadi pikiran bagi kita, kok kenapa seperti ini? Ya, dalam keluarga ada sementara anak-anak happy-happy berenang, tahu-tahu meninggal. Bisa bayangkan hal-hal seperti ini. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, memasuki tahun 2026 kita tidak tahu. Masih dalam pikiran kita apa yang akan terjadi. Tuhan yang tahu. Dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya yang bertumbuh, kita akan sampai pada suatu level di mana kita bisa melihat dengan jelas dua sisi dalam diri kita. Pertama, manusia lama yang harus kita tinggalkan. Pertama, karena tahun 2025 kita sudah lewati dan diberi kesempatan di tahun yang baru ini untuk kita melakukan tentunya lebih baik dari tahun 25. Manusia lama yang harus kita tinggalkan. Dan itu harus kita memasuki tahun yang baru ini dengan pikiran dan perasaan yang baru juga. Kedua, harus dipaksakan, perhatikan, harus dipaksakan sehingga kehendak Allah berkuasa dan mendominasi diri kita. Dan itu harus kita paksakan terus menerus, sehingga didominasi oleh kehendak Allah. Katakan amin. Kok agam harus dipaksa? Iya, harus dipaksa. Dan kita harus belajar berubah di tahun ini yang harus kita alami. Masa transisi sangatlah penting, ibu bapak, saudara-saudara. Sebab ini merupakan titik balik kita menjadi serupa dengan Kristus. Sebagai anak Tuhan yang mau berjuang terus, kita harus bersedia menanggalkan manusia lama, kita tinggalkan. Dan manusia baru ini yang harus kita hadapi di tahun yang baru ini. Jangan kita bawa lagi seandainya ada sesuatu di tahun yang lalu. Kita bawa di tahun 2026. Diusahakan lepas semua. Akar pahitmu, dendammu, atau iri hatimu, lepas semua. Dan kita maju ke depan di tahun 2026 ini. Dengan hati yang tulus, pelong terbuka, ada sukacita, damai sejahtera bersama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus kita paksakan, ibu bapak, saudara-saudara. Kita harus bersedia menanggalkan manusia lama. Oleh sebab itu ditegaskan di dalam Efesus 4 ayat 22 berkata, jelas apa yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 22. Saya bacakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Ini nafsu ini saya garis bawahi nafsu. Karena nafsu ini kadang-kadang yang membuat dosa kita akhirnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan peristiwa-peristiwa tahun kemarin kita lihat coba. Wow, itu karena harta, takhta, kedudukan. Jatuh semua ibu bapak saudara-saudara. Dan ini jangan main-main loh.
Harus kita tanggalkan semua ini. Dan kita pandang ke depan bahwa Yesus beserta Roh Kudus ada dan termeterai dalam kehidupan kita. Sulit. Karena kita sebagai manusia banyak godaan. Nah, ini yang harus kita pertaruhkan. Kita harus menanggalkan manusia lama. Orang itu jatuh karena apa? Harta, kekayaan, kedudukan. Ya. Dan seks, kepuasan. Wow. Ibu, bapak, saudara-saudara, jangan main-main di tahun sekarang ya. Diberi kesempatan kita menghadapi kenyataan nantinya. Karena kita diberi kehidupan. Bernafas sampai saat hari ini. Bukankah itu anugerah yang luar biasa? Kita sakit, kita sehat, kita susah, kita senang. Tetapi kalau kita bersama Tuhan, ada sukacita di dalam. Jika tidak memiliki kesungguhan untuk dalam kebenaran, maka kita tidak akan pernah mengenali diri kita dengan benar. Jelas. Karena dunia yang menyenangkan, merasa menyenangkan bagi kita, itu dia akan mempermainkan kehidupan kita. Dia memberi solusi yang luar biasa sehingga kita tertarik dengan dunia sekarang ini. Dan akhirnya kita lupa bahwa sebenarnya kita harus menyenangkan hati Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudara, tawaran-tawaran dunia sekarang luar biasa. Dan itu kadang-kadang kalau kita tidak imani dengan kekristenan kita, dengan Roh Kudus yang tertanam di dalam hati kita, dan kita tidak menganggap bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara, maka kita akan terseret dengan maunya dunia ini. Benar tidak? Ibu, bapak, saudara-saudara, sekarang kita lihat di mall sepi, ya, di jalan sepi. Tapi sebelumnya mall-mall atau fasilitas lain menawarkan kita sehingga kita lupa bahwa doi kita sebenarnya so habis marbagejo. Itu salah satu loh, ibu, bapak, saudara-saudara. Ya, saya kan pernah bilang, apalagi tawaran-tawaran 25, 50, 75, beli 2 dapat 1. Beli 1 dapat 2. Udah mama. Kadang-kadang itu kita tergiur. Nah, disitulah kita terjebak, ibu, bapak, saudara-saudara. Sebenarnya bukan torampe kebutuhan. Tapi karena tergiur, akhirnya bagejo. Cuma taruh aja di rumah, kasih biar aja. Karena bukan torampe kebutuhan. Benar enggak? Ibu, bapak, saudara, itu salah satu. Nah, oleh sebab itu, jika tidak memiliki kesungguhan untuk hidup dalam kebenaran, maka kita tidak akan pernah mengenali diri kita dengan benar. Kita harus mengerti diri kita dulu. Apakah saya sudah melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, terus terang, kadang-kadang kita tergiur. Kita, bukan kita semua, kita ini. Kadang-kadang tergiur. Benar, Ibu. Cuma kadang-kadang, ini kita bersyukur karena ada satpam. Jantan lalu mana? Begitu. Betul, Ibu, Bapak, saudara-saudara. Jadi jangan menganggap bahwa kita sudah mengenal Yesus Kristus, sudah mengenal dan mengerti kebenaran, dan kita merasa jago. Hati-hati, Ibu, Bapak, saudara. Disitulah titik kelemahan kita akan jatuh.
Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kehendak daging dan kehendak roh kita masih bercampur aduk, kita tidak pernah mengalami masa transisi yang benar. Jelas. Karena ada di dalam kita ini tarik menarik. Mau pergi kepada kebenaran, tapi di dalam dunia dengan menggiurkan dia tarik lagi kepada kita. Nah ini saling tarik menarik. Di mana posisi kita yang sebenarnya yang harus kita berdiri? Halo? Kalau kita tahu persis kebenaran, maka kita akan balik ke belakang, memilih kepada kebenaran. Karena kebenaran ini akan memberikan kita solusi yang sangat luar biasa. Di mana kita mengambil satu keputusan, ada sukacita, damai sejahtera di situ. Ibu bapak, saudara-saudara, oleh sebabnya kita harus melepaskan manusia lama kita yang selama ini kita kenakan, yaitu di tahun 2025. Saya tidak tahu manusia lama yang masih saudara kenakan, yang torang kenakan, yang tahu persis siapa? Saya, ya. Yang tahu torang pediri masing-masing. Yang tahu ngoni dan kita masing-masing. Ya, saya juga terus berproses untuk melepaskan manusia lama. Ya itu memang harus proses. Setiap hari, setiap detik itu harus ada proses. Ibu bapak saudara-saudara. Dan jangan menganggap hari ini, oh puji Tuhan, bangun pagi, kita tidak berbuat suatu kesalahan, tidak berbuat dosa sampai malam. Oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Besok begitu lewat. Belum tentu. Karena masa ini selama kita berada di dunia godaan-godaan sangat signifikan bagi kita yang tidak kuat dan tidak memegang kebenaran, maka akan digoda. Besok lusa kita bisa mempertahankan itu. Tapi mungkin bulan depan jatuh. Tak tutu semua dan tutor ada bikin. Kebaikan-kebaikan. Tak tutu dengan sebenarnya itu cuma orang bilang kenikmatan sesat. Bagaimana itu? Ngone tutupi tahu sendiri. Emang susah. Selamat orang sih. Mungkin kalau orang di surga udah susah dah tuh jalan ke sana kemari soalnya ada susah. Amin. Nah, tentu ini orang harus persiapkan selama orang berada di dunia ini. Ibu bapak saudara-saudara, satu, lupakan masa lalu. Kita harus dapat melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan atau membuat kita down atau sedih di masa lalu. Yesaya 43 ayat 18 bilang begini. Janganlah apa? Coba tampilkan. Yesaya 43 ayat 18 bilang begini. Oke. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Nah ini kadang-kadang ini otak ini jatah balik. Orang ingat-ingat tuh masa lalu. Apalagi, tuh satu sana, mama, kekoncudu sekali. Nah, ibu bapak saudara-saudara, janganlah ingat-ingat hal-hal yang pandang ke depan, berubah semua. Pandang ke depan, berubah, melepaskan semua. Karena saya rasa kita ini pasti ada kebencian, ada dendam, ada rasa iri hati. Benar enggak? Ada. Kita lihat ada. Kita ada. Kenapa malu orang mau terbuka dalam hal ini? Ada. Tetapi orang harus berusaha melepaskan semua akar pahit yang ada
atau dendam, iri hati yang ada di dalam. Sehingga orang menyosong tahun 2025 dengan pelong sukacita, damai sejahtera bersama Yesus Kristus. Sebenarnya kunci dari kehidupan kita adalah melakukan yang terbaik. Contoh real di mana Tuhan Yesus melakukan semua itu. Ibu, Bapak, saudara-saudara, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Artinya, jangan sampai kondisi di masa lalu membuat kita sulit melangkah ke depan. Ya. Apa yang harus kita buat? Buatlah rencana baru untuk tahun depan dan minta pimpinan Roh Kudus supaya kita diberikan kekuatan untuk menjalankan step by step. Siapa lagi yang orang meminta kekuatan? Kepada manusia, minta pada Tuhan. Manusia menyenangkan hanya karena ada kebutuhan. Dan itu pasti. Tapi kalau Tuhan, orang minta kepada Tuhan, dia akan memberikan seluruh apa yang dia bisa berikan kepada kita. Sampai mati di atas kayu salib, no apa ledang itu, seberkorban. Tapi manusia tidak seperti itu. Tidak seperti anak manusia Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, real yang perlu kita contohi adalah siapa? Adalah siapa? Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudara, berpikir positif untuk tahun ini. Rasul Paulus menasihati kita untuk selalu berpikir positif. Ya, di dalam Filipi 4, coba kita lihat. Dalam Filipi 4 ayat 8 bilang begini. Filipi 4 ayat 8. Jika apa yang ada di pikiran kita adalah semua benar, mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua. Kita sudah diberi firman Tuhan, hal seperti ini. Apakah kita memikirkan ini? Ibu, bapak, saudara-saudara, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Dan kalau kita melakukan semua ini, maka Allah Bapa memuji kita. Ibu, bapak, saudara-saudara, marilah dan harusnya ada perubahan di dalam pola pikir. Kita yang mengarah kepada hal-hal yang positif. Ayat ini menopang kita untuk berpikir ke arah positif. Ayat ini menopang kita sehingga apa yang kita lakukan, semua itu kita lakukan menyenangkan bagi Tuhan. Dan semua pasti kita lakukan adalah hal-hal yang positif. Kedua, kekuatan dalam kelemahan. Kita diajarkan Rasul Paulus untuk berpikir positif. Oleh karena itu harusnya kita mampu untuk merubah kelemahan atau kekurangan yang ada di dalam diri kita menjadi sebuah kekuatan yang positif. Kita harus mampu merubah itu sehingga apa yang kita rubah dan kita lakukan setiap saat, maka kita akan melakukan
hal-hal yang positif. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 berkata begini. 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Coba ini boleh sedikit cepat ini ayat. Tetapi jawab Tuhan kepada siapa? Cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam apa? Kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku bermegah atas kelemahan, supaya kuasa Kristus turun menuangi kita. Ibu bapak saudara-saudara, kita harus dapat membuktikan apapun yang terjadi di tahun ini. Kita ada sampai hari ini, Tuhanlah yang selalu menopang kita. Sampai saat hari ini, detik ini kita duduk di Philadelphia The Church, memberikan nafas, itu anugerah terbesar. Dan Tuhanlah yang selalu menopang kita. Ibu bapak saudara-saudara, kita harus pikirkan bagaimana kita harus menghadapi tahun yang baru ini. Karena tahun baru ini kita tidak tahu akan terjadi apa. Kita tidak tahu. Detik ini sampai hari ini kita kan masih sehat. Ya kan? Kita duduk di sini dengar kebenaran firman, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tapi kita tidak tahu untuk ke depan. Kita keluar dari gereja sini. Nah, itu di keluar itu sana. Itu tuh banyak tantangan, ibu bapak saudara-saudara. Ya, di luar sana itu sebenarnya harus kita melakukan sesuatu untuk mendobrak keinginan dunia. Kita harus mendobrak di mana kehidupan kita adalah keinginan Tuhan yang kita harus lakukan. Ini di luar sana kasih ini sedap. Aduh, apalagi dingin-dingin begini dengar ya. Aduh, puji Tuhan, haleluya. Ya, udah pelia memang. Udah ceria semua ini jemaat-jemaat pemuka ini, puji Tuhan, haleluya. Kalau keluar ke sana kok ada masalah besar, pororo keluar ulang. Tompe muka berot. Ini tuh orang mau atasi, ibu bapak saudara-saudara. Keluar ke sana kok, aduh. Setir sedap-sedap di jalan. Ini baru dengar firman ini. Puji Tuhan, keluar. Kong ada foto salib di muka. Mama. Terasa saya di kapasiti boleh naik, Kang. Apalagi orang laki-laki, kita selalu dengan istri begitu. Sabar. Ada juga. Kalau orang yang tidak bisa kuasai, bahwa Roh Kudus ada dalam keluar tu pelungku, buka kaca nih. Ini pejalang ini. Habis lagi orang sebenarnya. So dengar tarik kebenaran. Ibu bapak saudara-saudara, saya juga kadang-kadang mau berubah sehingga terjadi sesuatu, orang keluar dari gereja, Roh Kudus selalu tegur, melakukan yang terbaik. Yang penting orang rendah hati, taat kebenaran, pasti orang bisa mengatasi semua itu. Tapi kalau dengan kesombongan, keangkuhan diri kita, maka pasti akan terjadi hal-hal yang negatif. Kita sudah sampai di tahun 2026 dan sudah kita lewati beberapa jam, ya.
Jadi seberapa jam ini Tora lewat ini? Cukup lumayan ya. Ya. Ada yang Mbak Uni tadi malam kembang api, pasti adalah. Ya. Ada yang tidur jam 3, ya pasti adalah. Dan ada mungkin yang belum tidur, ya pasti adalah. Karena mau menikmati katanya dia momen. Padahal sebenarnya kok biasa-biasa saja. Ya. Ya ada orang Mbak Uni, kita tidur. Ya sudah tugas, tidur. Pak Umar dapat dia nggak pumpam. Tapi dalam hati selesai doi-doi ini dia. Habis orang menikmati merdoi, doi habis. Betul enggak? Itu sama. Mari datang bangun bukan pilihan, makan sedikit. Haleluya. For kondisi sekarang. Ibu bapak saudara-saudara, sudah lewat berapa jam kah kita ini? Ya ada 12 jam lebih ya. Ya, kita sudah lewati. Ibu bapak saudara-saudara, nah kita sudah diberi kesempatan hidup sampai saat hari ini. Di tahun 2026. Bukankah kita mengucap syukur? Terima kasih Tuhan. Oh luar biasa. Oh badan sehat. Ya. Diberkati. Puji Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, di dalam Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 8 berkata begini. Karena di tahun 2026 ini, apa yang akan kita hadapi semua, ibu bapak saudara-saudara, tidak ada yang tahu. Yang paling tahu Tuhan kita. Walaupun banyak rancangan-rancangan yang kita pikirkan, ya, yang kita siapkan, ingat, rancangan Tuhan jauh lebih baik daripada rancangan selama kita berada. Rancangan Tuhan pasti akan lebih baik. Dia sudah menyediakan bagi kita di tahun ini daripada rancangan manusia. Dalam Yesaya 55 ayat 8 berkata begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalan torang. Demikianlah firman Tuhan. Sedap sekali kalau orang berjalan bersama Tuhan. Berarti itu rancangan dia. Tetapi kalau kita menjauh dari dia. Nah kadang-kadang sifat manusia ini jauh. Sebenarnya tuh Tuhan udah bawa dekat terus patorang. Bawa dekat kasihan patorang. Supaya orang hidup kudus, suci. Orang ini tuh manusia. Kadang-kadang, Tuhan, janji ikut apa kita kok Tuhan. Ada tuh sesuatu yang kita mau bikin kok Tuhan. Dan Tuhan lihat, nyanda. Tuhan itu lihat sampai dalam hatimu paling dalam. Tuhan lihat dan Tuhan tahu apa rencanamu. Ini yang dikatakan. Bukanlah rencanamu dan jalanmu, bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, kita sebenarnya harus dipaksakan. Ya, melupakan semua dan masuk di tahun yang baru ini untuk hidup yang baru dan lepas semua ini. Harus dipaksakan. Ibu bapak saudara-saudara, khotbah ini juga masuk apa kita. Ini harus dipaksakan ibu bapak saudara. Kadang-kadang kita bilang, gimana begini. Marnin tahu ini 3 ini ada balik pak kita. Ini berat. Tahun 2026. Masa pergumulan dalam arti lebih hati-hati. Mengambil keputusan dibandingkan tahun
yang lalu 25, karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di tahun ini sampai Desember nanti. Kita tidak tahu. Ibu bapak saudara-saudara, saat hari ini, detik ini kita telah lewati masa yang sulit. Bahkan cobaan dalam hidup kita. Tapi semua itu bisa dilewati. Bisa dilewati. Itu karena belas kasihan Tuhan Yesus kepada kita semua. Itu bisa dilewati. Kalau kita pergunakan Roh Kudus bersama Kristus Yesus. Itu semua bisa dilewati. Nah, tahun 2026 ini kesempatan kita untuk mengoreksi diri kita. Mengoreksi diri kita. Untuk supaya kita lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Sadar nggak apa yang kita lakukan di tahun-tahun kemarin? Pasti kita sadar apa yang kita lakukan. Pasti kita sadar. Tetapi kesempatan yang diberikan, nafas kehidupan yang Tuhan berikan sampai saat hari ini, marilah kita berubah sehingga tahun ke depan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita siap bersama Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya undang pemusik. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Lebih dari segalanya. Kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Direnungkan hati ini. Direnungkan hati ini. Kata dan perbuatan. Kata dan perbuatan. Semua rencanaku. Rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan, Engkau ciptakan aku. Yes, haleluya. Untuk menyenangkan sepanjang hidup ini, yes, sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau
ciptakan aku. Ya. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana engkau ada, aku rindu berada. Haleluya. Engkau kesukaanku, batu bara engkau ciptakan untuk menyenangkanmu sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu bara berpihak akan Ibu bapak saudara-saudara, marilah kita membuat satu komitmen di mana selama yang Tuhan beri hidup, kita mau menyenangkan Dia. Mungkin kemarin-kemarin kita banyak loss, tapi usahakan tahun ini yang loss kemarin kita bisa isi untuk menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau banyak yang kami lakukan kesalahan-kesalahan. Ampuni kami Tuhan. Kami sampai saat hari ini kami berterima kasih karena Engkau telah berikan kami nafas hidup. Kami dapat menikmati. Ini karena anugerah-Mu begitu besar. Karena Engkau menciptakan kami semua yang ada di sini, dimanapun jemaat Philadelphia TBCS. Engkau menciptakan kami untuk menyenangkan hati-Mu, Bapa. Kita harus koreksi apa yang kita lakukan kemarin-kemarin. Di tahun ini kita mau melakukan yang terbaik. Karena Engkau menciptakan kami semua untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu sepanjang hidup ini sampai di surga nanti.
kami mempersiapkan hati kami bahwa kami melakukan perjamuan yang kudus pada saat hari ini. Jikalau kami banyak berbuat kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan keinginan, ampuni kami, sehingga kami layak menerima perjamuan yang kudus ini. Para pelayan-pelayan mau melayani dengan sungguh hati. Engkau memberkati, dan jemaat nantinya akan menerima. Engkau juga memberkati. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami akan melaksanakan perjamuan kudus ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Ibu Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
disuci. Oleh karena darah-Mu kami telah dipulihkan. Sucilah hidupku, kami mencari hanya oleh darah Yesus. darah Yesusku, karena pengorbanan-Mu Tuhan, sumber pemasukku. Sucilah hidup kami, Hanya oleh darah hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah. hanya oleh darah Yesus. Ibu bapak saudara-saudara, mungkin ada yang belum dapat. Sudah dapat semua ya. Saya undang dengan kasih kita berdiri. Kita angkat kedua tangan kita. Bapa di dalam surga, pada saat hari ini kami sudah menginjak di tahun 2026. Itu karena anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Tapi untuk selanjutnya kami tidak tahu. Tapi kami yakin dan percaya, jikalau kami bersama dengan Engkau, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi kami. Dan ada masa depan yang cerah ceria. Itu janji-Mu. Oleh sebab itu kami tidak takut untuk menghadapi tahun yang baru ini. Tapi semua itu bersama dengan Engkau, Kristus Yesus. Dalam kehidupan sisa yang Kau berikan Tuhan, berilah kami kekuatan kesehatan untuk menghadapi semua ini. Roh Kudus berkarya terus. Oh, terima kasih Tuhan. Dan kesempatan saat hari ini, kami bisa menjalankan perjamuan kudus. Untuk mengingatkan kembali bahwa Engkau berkorban di atas kayu salib, mati, dan dikuburkan bangkit. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk kami semua, dan Engkau menyediakan tempat yang indah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebelum kami makan dan minum, bersihkan hati kami, pikiran kami. Jikalau masih ada dendam, iri hati, akar pahit, hapuskan semua itu. Kami mau berubah Tuhan, sehingga kami layak makan dan minum. Buka hati kami Tuhan, karena Engkau yang punya segala-galanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami angkat tangan kanan kami, dan firman Tuhan berkata begini dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman kita makan bersama. Haleluya.
Tercurah darahmu sampai habis. Itu karena belas kasihan terhadapmu. Karena Engkau begitu memperhatikan kami. Tuhan, terima kasih semua ini Tuhan. Kami teringat Engkau diseret, Engkau dicambuk, Engkau dimaki, Engkau diludahi, dipaksakan sampai ke bukit Golgota memikul salib. Itu karena Engkau mencintai kami Tuhan. Dengan apa yang kami balas kepadamu? Selain kami mau melakukan yang terbaik. Kami mau hapuskan pikiran kami yang jelek di tahun 20. Tahun 2025. Kami memasuki tahun 2026 dengan satu pengharapan bahwa Engkau selalu menyertai dengan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan minum. Demikian firman Tuhan berkata. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, kita minum bersama. Haleluya. Haleluya. Kita beri kemuliaan. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lalu. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pestamu yang jadilah padaku yang kali ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau. Sekali lagi, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Oleh anugerah-Mu kami ada sampai saat hari ini. Oleh sebab itu
Bapa di dalam surga, Engkau memberkati keluarga besar Philadelphia DB Church, dimanapun mereka berada. Kami serahkan keluarga besar ini dalam tangan kasih-Mu saja. Dan sebentar kami akan memberi. Kami akan memberi itu dengan segenap hati kami untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, Kau memberkati tangan-tangan yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Mari persiapkan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu, sambil kita memberikan persembahan dan pujian. Haleluya. Kami mau berjalan bersama-Mu. Sama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami yang kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, mengangkat nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin, amin. Semua yang sudah memberikan persembahan Bapak Ibu, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus, sebagai bukti karya-Mu, sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan percaya katakan, berlari, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami terima kuasa-Mu, oh haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima. Sepanjang tahun ini kami terima kemenangan dari-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, setiap langkah kami, kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat Tuhan terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Silakan duduk Bapak Ibu.
Ibu Bapak, Saudara-saudara, ya, sebelum tutup, ada acara. Tapi ini penting juga, salah satu ada acara nanti, di mana tahun ini ada, boleh dikatakan pergantian, tapi yang lain nanti tetap seperti biasa. Jadi saya akan baca susunan pelayan di Philadelphia Church, ya. Nah, bagi ibu bapak saudara-saudara, tahun kemarin yang sudah dilantik tidak perlu datang ke sini untuk didoakan, tapi yang belum, dengan kerendahan hati saya mengundang untuk datang ke depan untuk didoakan, ya. Oke. Saya akan baca, tapi yang sudah jangan ya, saya akan baca dulu ya. Jadi sekretaris Bapak Alex Rumondor, Ibu Stin Lamonge. Bendahara Ibu Mary Bongkriwang dan Romi Mangulu. Koordinator Wilayah 1 Pastor Denny Sengkei, Ibu Ein Walado. Koordinator Wilayah 2 Pastor Meliana dan Ibu Meti Panembunan. Koordinator 3 Wilayah 3 Keluarga Lempoy Lamonge serta Ibu Femi Langi. Koordinator Wilayah 4 Keluarga Wauran Sompi dan Ibu Fei Walanda. Di sini kita akan satukan majelis gereja, ya. Keluarga Gosal Lumenta, Ibu Erni Wisang. Keluarga West Trenen Pola, Ibu Vera Tumbelaka. Faith tetap Giano Hermanus dari Lukang. Anak sekolah minggu Ibu Mega Sompi, Ibu Esther, Ibu Ika. Faith Pastor Meliana, Virgin Kawalo, Erika Wongkar, Eklesia Gambamole, Ruth Siregar. Young Adult, keluarga Ratak Masik, keluarga Kando Wangke, keluarga Langi Timporok, keluarga Tamaka Rosa. Multimedia Billy Siregar Ando Gerungan, Heski Boroto, pemerhati Ibu Evi Rendama dan Ibu Viane Ru. Sekretaris Ibu Ros, Sekretariat Ibu Ros dan Bapak Merki Worek. Ibu bapak saudara-saudara yang belum dilantik boleh maju ke depan dengan kasih saya undang. Ya. Ibu Mary, baru Romi, Pak Romi Mangulu. Ibu Meti Panembunan, Ibu Femi Langi, keluarga Woran Sompi, boleh ke depan. Yang lain mungkin sudah ya. Mari para pelayan saya undang ke depan untuk kita mendoakan bersama. Ya. Pastor. Ya. Oh, Ibu. Oh, ada. Pastor Doni. Mari tolong doakan. Kita angkat satu pujian, melayani. Haleluya.
melayani lebih sungguh, melayani lebih melayani. Ibu bapak saudara-saudara, saya undang berdiri untuk angkat tangan memberkati mereka. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani. Kita angkat tangan arahkan kepada pelayan. Bapa Surgawi, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu bagi Gereja Philadelphia TB. Pada saat ini kami menyerahkan para pelayan yang akan dilantik ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkaulah yang memanggil dan memilih mereka untuk melayani umat-Mu. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas mereka. Berikan hikmat, kerendahan hati, kesetiaan, dan kasih yang tulus agar mereka mampu melayani bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kuasa-Mu. Teguhkan iman mereka, mampukan mereka menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, dan kehidupan sehari-hari. Jauhkan mereka dari sikap mementingkan diri sendiri, dan penuhilah hati mereka dengan kerinduan untuk memuliakan nama-Mu melalui setiap tugas pelayan. Berkatilah keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan setiap langkah hidup mereka agar pelayanan yang mereka lakukan menjadi berkat bagi jemaat dan membawa banyak orang semakin mengenal kasih Kristus. Kami menyerahkan pelantikan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara-saudara. Bapak Ibu, di awal tahun ini, 1 Januari, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Grisel, tunggu ya. Mama ada sibuk, jangan ganggu ya. Oke? Oke dulu. Apalagi Kang ini yang belum beli baju. Duh, secetar. Babi putar 3 ekor, cookies, sos 10 toples. Apalagi ini Kang. Duh. Kita semua mesti lebih manyala ini. Mau tinggal di negara Konohani dia Grisel. Duh, mesti cetar sekali. Apalagi Kang.
Mama udah pikir-pikir apa lah ini mau beli ya. Kring kring kring. Kring kring kring. Halo. Halo. Ya, Dapat dengar Besti? dapat dengar halo Besti, ada apa? Nih, mau bilang kuak, so ada baru. Ah iyo, spill dang. Iyo siap. Cocok sekali ini kalau pakai. Kong, dengar? Iyo, dapat dengar terus Joko. DP nama Pink Star DP Diamond. Aduh, mantap kalau begitu. Bungkus. Terunik jadi toh? Sudah jadi, bungkus Jo. Duh memang kuak Aduh. nasabah prioritas ini. Aduh, ada juga anak ini. Oke, oke. Ya Pak Ros, ada apa? Cuma mau kasih ingat, Sabtu ini ada pelayanan di penjara dan di rumah sakit dang. Jangan lupa nih. Aduh, Ros sibuk kita. Ngana panggil jatuh lain. Masih banyak sana ada orang cuma ada Bapak Diang, ada Fei, ada Bustin, ada Bu Deti. Ya ampun Ngana dang. Biasa kan semangat sekali kalau begini. Ada Ros, baku ganti dulu. Heran lekwa ini. Orang sakit gara-gara golojo Natal, orang tuh mesti pi besuk. Masuk penjara gara-gara orang pe kurang ngajar, orang pilih apa orang? Biarkan jusan apa orang? Dengar kok Alkitab bilang, orang yang kuat wajib menanggung yang lemah. Orang yang sehat wajib menanggung yang sakit. Aduh, ya, Kalau Ros. orang tunggu kuat. Udah kita tahu, Orang yang Ros. berkelebihan berbagi dengan orang-orang lain. Kita tahu itu Ros. Iyo cuma sampai tahu. Aksi kuah, mana DP action dang. Betul itu Kang. Apalagi Tuhan Yesus suka kasih teladan 4 orang. Oke Dang Ros. Kita siap. Kalau boleh target selanjutnya, panti asuhan dengan panti werda. Selamat siang. Besti, aduh kita baru mesti tahu pangan. Dok, nyandak jadi. Kita sudah jadi beli itu berlian. Ya kita di Kiso datang kamari mau spill. Aduh kasih yang sudah Jo. Lebih baik orang kasih sumbangan Jo kasih yang. Orang pilih tuh orang-orang sakit. Orang pilih tuh panti werda. Yang tuh opa-opa de oma-oma anak-anak durhaka ada buang. Aduh, Orang kasih mesti pilih apa dorang. aduh sudah Jo. Orang mau pilih bagaimana pada orang? Kalau itu tadi Ada bencana lagi. bencana Aduh, tuh kasih yang bencana di Sumatera Aduh. tenang, so ada pemerintah dang. Orang tanggungan negara bukan orang petanggungan. Ada pemerintah mau tanggung pada orang. Kalau itu baru-baru tuh kebakaran toh. Iyo. Tuh kebakaran itu kan di mana do Kang? Di sini Iyo, tuh kata kasih- orang tuh iyo, banyak ada oma-oma durhaka. mati Iyo, toh. Mati oma de opa. So ada pengusaha. Hah, siapa dang? Ada tuh Bapak Hasim dia mau sumbang berapa ya? 250 juta Aduh, tuh. biar jadi apa sumbang tuh orang yang sumbang. Ada baca cerita mati rasa. Kurang rupa tuh pengedar narkoba leng anak ini Aduh, mau jual berlian we. Ini bukan Aduh, narkoba. biar Jo sudah Jo. Nyana usah Jo, orang dua. Orang pergi Jo. Piba sumbang pada orang kasiang. Oh iya, betul Kang. Orang semua mesti sadar, tahun baru begini orang mesti banyak memberi. Mas so yakin ya mau bagaya? Nyanda biar Jo. So banyak simpanan. Oke Jodang, orang semua kasih sumbangan Jodang ini Kang. Iyo, tong Iyo, kasih sumbangan Jo. Oke. Oke. Ngoni dua biar nak pakai berlian kok nyala ngoni dua pemuka bercahaya. Ada kemuliaan Tuhan. Ya toh? Bagaimana Puji Bapak Ibu? Soni boleh mau Berdua. bilang lain tuh orang. Amin Jo. Amin, Jo. Amin. Ros, jangan lupa bawa nih cookies. Oh, makasih banyak. Ada bawa Makasih. Ada babi putar 3 ekor le Ros. DP Mari, envelope Jo. dan. Mari, Jo. Oke, terima Bawa kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita diberkati dengan fragmen barusan. Haleluya. Ya, kita hidup. Tuhan masih memberikan kita kesempatan 2026. Biarlah kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, biarlah sukacita, damai sejahtera dari Bapa Surgawi tetap tinggal bersama saya dan saudara sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita akhiri ibadah
tahun baru 2026 kita menyongsong tahun ini, kita berjalan bersama, senantiasa bersama Tuhan Yesus Kristus. Hormat bagi Allah Bapa, mari kita bangkit berdiri. Bapa Surgawi, kalau kami ada di 2026 ini, kami melangkah pasti karena Tuhan selalu beserta kami. Biarlah firman Tuhan yang sudah dibentangkan siang hari ini tertanam di dalam hati kami yang paling dalam, Tuhan. Roh Kudus selalu menyertai dimanapun kami berada. Kami adalah bait-Mu, Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami semua. Mari kita kedangkan tangan. Berkat anugerah, damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa Surgawi. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Serta penyertaan Allah Roh Kudus tetap tinggal bersama saya dan saudara. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yang punya kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagumkan, memuliakan.
baru 1 Januari 2026 buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.